Nama aku Ica, aku dari mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, prodinya jurnalistik juga. Ya. Aku boleh minta waktu sedikit ya buat tanya-tanya nih. Menurut kamu gimana sih tentang bentuk kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual, tentang kekerasan seksual. Itu kan karena itu kan cukup marak banget ya, maksudnya banyak banget dari orang-orang, kadang cowok-cowok juga tuh suka ngelihat wanita pakai rok sedikit aja ataupun masih pakai kerudung ini tuh tetap dilecehin gitu, entah itu dari kata-kata atau dari perlakuan yang tiba-tiba foto atau gimana gitu aja sih. Verbal ya. Menurut saya sendiri tuh verbal itu contohnya kayak physical touch, entah itu kita menyentuh langsung, memukul ataupun kayak melempar sesuatu ke korban atau kita melakukan tindak kekerasan kepada korban kita lah. Sedangkan yang non verbal itu ataupun itu secara ucapan kak, misalkan kayak kalau misalnya sesama cowok ya, kayak ngatain bahasa kasar lah, entah itu ngatain orang tua atau apa. Sedangkan kalau pada cewek kayak kita ngegoda cewek dengan ya biasa lah anak cowok yang sekarang kan kalau dia ya kayak kiu gitu shoot gitu kan. Nah itu aja sih kayak yang saya tahu kak. Kalau menurut saya bentuk kekerasan seksual itu bisa kayak bentuk kekerasan fisik atau enggak pelecehan terhadap kayak hasrat orang, kayak pengen ngelakuin hal yang vulgar atau semacam yang lainnya gitu. Oke, baik. Aku mau nanya nih, menurut kamu nih gimana sih kalau misal kamu melihat seseorang nih, misalnya mau melakukan pelecehan terhadap teman kamu, jadi menurut kamu itu gimana? Jika orang lain ingin pelecehan kepada teman saya, ketika saya melihat itu langsung saja saya antara teman saya yang saya geser ke sebelah saya atau orangnya itu langsung saya suruh pergi atau enggak kami berdua yang akan pergi dari tempat itu segera. Yang ketiga itu, apa yang harus kakak lakukan jika seorang terdekat kakak melakukan pelecehan melalui perkataan? Ya bisa langsung saya tepuk untuk mengingatkan agar tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Oke. Kalau untuk pelaku, kalau untuk kekerasan seksual gitu aku lebih suka saksi sosial ya, harus kasih dia ke saksi sosial. Terus kalau untuk korbannya, kalau misalnya dia masih takut untuk speak up, mungkin masih bisa cerita ke orang ketiga gitu, jadi biar dari orang ketiga ya gitu. Bagaimana sih cara penyembuhan mental fisik korban itu? Mungkin untuk penyembuhan mentalnya itu bisa kayak berolahraga atau enggak bagi korban-korban yang kena pelecehan bisa misalnya mungkin beribadah ya. Oh, jadi nggak harus kayak ke psikolog gitu ya? Itu juga bisa juga rehabilitas juga. Oke, baik. Kalau untuk apa ya? Kalau untuk kekerasan seksual yang verbal perkataan itu sebenarnya kita juga nggak bisa mengontrol mulut orang mau berkata apa ya. Nah, kalau menurut saya cara penyembuhannya ya memang untuk apa ya, ada pembiasaan di lingkungan lah gitu, lingkungan di mana lingkungan itu orang yang terkena korban itu bisa mungkin dengan cara jika dia berjalan sendirian di tempat yang rawan seperti itu ya mungkin dia bisa berjalan bersama temennya, bisa juga. Jadi ketika dia mendapatkan panggilan itu ada temennya yang membackup dia, setidaknya ada orang lain juga gitu kan yang melindungi dia. Kalau untuk ke dokter psikolog itu sangat memungkinkan nggak untuk menyembuhkan mental psikolog tersebut? Sebenarnya memungkinkan kalau traumanya memang sudah di level yang atas, yang memang sudah perlu untuk ditangani oleh psikolog ya. Memang bisa juga seperti itu. Nah, coba konsultasi kepada psikolog. Nah, nanti setelah konsultasi dengan psikolog ada beberapa terapi yang mungkin bisa dilakukan oleh korban tersebut untuk untuk menghilangkan rasa traumanya gitu. Jadi menurut kamu nih ya, kalau hukuman buat pelakunya itu kayak gimana sih? Apa misal mau langsung dipenjarain atau misal mau baik-baik secara kekeluargaan? Kalau untuk ngomong baik-baik secara keluarga sih itu menurut aku nggak setimpal ya, belum setimpal. Jadi mungkin saksi sosial sama saksi hukum. Hukum
setimpalnya mungkin bisa lewat hukuman dari hakim lewat penjara atau enggak hukuman yang setara dengan ya setimpal atau sesuai kekerasan yang dilakukan. Itu kalau menurut saya bisa langsung saja dilaporkan ke polisi dan langsung dijerumuskan ke dalam penjara. Masukan saya cukup ya, kayak hidup apa sih berteman baik aja lah gitu, dan jangan sampai salah pergaulan. Apalagi kan zaman sekarang kayak marak kan, kayak ya, entah itu pemerkosaan atau ke pelecehan seksual kan antara sama pelajar ataupun tidak pelajar itu kan. Ya masukan saya sih udah gitu, berteman secara sehat aja lah, baik, jangan ada kekerasan gitu. Udah sih itu masukan dari saya kan. Saran aku sih jangan takut kalau misalnya kena pelecehan seksual, jangan takut untuk lapor ke petugas yang ada, terus jangan takut buat teriak aja. Baik. Saran saya buat mencegahnya mungkin bisa lewat bikin program yang memberikan pendidikan yang baik gitu, apa buat mencegah biar anak-anak generasi masa sekarang biar nggak ke jalan yang salah. Cegah kekerasan seksual atau verbal dan ini ya verbal ya, itu bisa dilakukan dengan dekatkan diri kepada Tuhan, ya perbanyak ibadah, dan janganlah kalian tuh berpikir macam-macam dengan orang yang berpakaian terbuka, itu kan hak masing-masing juga.